Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan mengenai manajemen perubahan, pengembangan organisasi, dan inovasi. Sebelum memulai presentase, mohon izinkan saya untuk memperkenalkan anggota saya terlebih dahulu. Saya pribadi, Kenri Panlukiswara. Yang kedua ada Faiz Muharib. Yang ketiga ada Faik Naufal Safika. Dan yang keempat adalah Sabto Suradi. Definisi manajemen perubahan. Manajemen perubahan adalah upaya-upaya yang dilakukan untuk mengelola akibat-akibat yang ditimbulkan karena adanya perubahan dalam organisasi. Perubahan organisasi dapat terjadi karena sebab-sebab yang berasal dari dalam maupun dari luar organisasi tersebut. Manajemen perubahan merupakan proses, alat, dan teknik untuk mengelola organisasi proses perubahan untuk mencapai hasil yang diperlukan dan mewujudkan perubahan secara efektif di dalam individu, tim, dan sistem yang luas. Tahapan dalam manajemen perubahan. Ada tahap perencanaan perubahan, tahap identifikasi perubahan, tahap implementasi perubahan, dan tahap evaluasi dan umpan balik. Strategi manajemen perubahan. Ada political strategi, military strategi, economy strategi, confrontation strategi, academic strategi, applied behavior skate model, managing strategi, dan follow-up strategi. Tujuan pengembangan organisasi. Berusaha meningkatkan prestasi dari sekelompok departemen dan organisasi secara keseluruhan memakan waktu cukup lama. Yang kedua, memudahkan pemecahan masalah dalam pekerjaan di tempat kerja dan meningkatkan mutu keputusan. Yang ketiga, mengadakan perubahan-perubahan yang lebih efektif. Yang keempat, mengurangi pertentangan yang sifatnya merusak dan membuatnya menjadi lebih efektif. Kelima, meningkatkan keterlibatan dengan tujuan organisasi. Yang keenam, memelihara kerjasama di antara individu dan kelompok-kelompok dalam pekerjaan pengembangan organisasi dengan melibatkan sentimen, emosi harapan, dan kreativitas inovasi. Yang ketujuh, menggunakan metode action reach. Proses inovasi dalam organisasi. Yang pertama ada tahap inisiasi, permulaan, kegiatan pengumpulan informasi, konseptualisasi, dan perencanaan untuk menerima inovasi. Semuanya diarahkan untuk membuat keputusan menerima inovasi. Agenda setting dan penyesuaian matching. Tahap implementasi, ada redefinisi atau restrukturisasi inovasi. B. Klarifikasi. C. Hubungan antara inovasi dan organisasi. Rutinitas inovasi kemungkinan telah hilang sebagian identitasnya dan menjadi bagian dari kegiatan rutin lainnya. Metode mengatasi penolakan terhadap perubahan. Ada metode pendidikan dan komunikasi dipergunakan dalam situasi jika terjadi adanya kekurangan informasi atau analisis informasi yang tidak akurat. Ada keterlibatan dan partisipasi digunakan jika pemilik gagasan tidak memiliki semua informasi yang diperlukan untuk mendesain perubahan atau jika yang lain memiliki kekuasaan yang besar untuk menentangnya. Ada metode dukungan dipergunakan jika orang-orang menentang karena penyesuaian masalah. Ada metode insentif dan negosiasi digunakan dalam situasi seseorang atau kelompok kalah dalam perubahan dan jika kelompok tersebut memiliki kekuasaan yang kuat untuk menentangnya. Ada metode manipulasi pemilihan atau manipulasi informasi digunakan jika cara lain tidak dapat bekerja atau terlalu memakan risiko atau biayanya lebih mahal. Ada metode paksaan digunakan jika kecepatan untuk melakukan perubahan sangat penting dan mendesak. Dan strategi melelahkan status quo di mana ada kekuatan penahanan yaitu dari pro dan kekuatan dorong dari kontra sehingga keadaan yang diinginkan sesuai waktu yang sudah ditentukan. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam tahap evaluasi ada peninjauan program, artinya setiap kegiatan harus dikaitkan dengan keseluruhan program. Yang kedua ada menentukan fakta baru, di mana arti ini harus melihat kembali 4 komponen pendekatan sistem. Ada sistem sosial atau menyangkut norma dan nilai yang tumbuh dalam organisasi. Ada sistem teknik yang menyangkut perubahan dan mencari nilai positif dari perubahan. Ada sistem administrasi, di mana berkaitan dengan informasi dari pimpinan ke staf atau karyawan, atau sebaliknya, apa ada hambatan atau tidak. Yang terakhir ada sistem strategi, yaitu keempatnya dikaitkan dengan meningkat atau menurunkan produktivitas sehingga akan dapat diketahui berhasil atau tidak tujuan organisasi. Selanjutnya ada mementingkan yang positif terlebih dahulu. Ada juga lebih memfokuskan pada hal-hal yang sedang berlangsung, menciptakan penghargaan keyakinan bahwa keadaan akan menjadi lebih baik. Selanjutnya ada persyaratan kemampuan dalam OD, di mana kemampuan mengelola sistem sosial dan segi teknisi, kemampuan mengembangkan organisasi secara lebih organik akibat tuntutan masyarakat yang makin kompleks. Ada kemampuan mengelola dan mengatasi konflik organisasi, kemampuan untuk mengendalikan organisasi secara demokratis, kemampuan dan sikap untuk mau melakukan penilaian dan perbaikan terhadap perubahan kegiatan organisasi sesuai tuntutan perubahan secara profesional.
Selanjutnya ada toleransi terhadap ketidakjelasan dan ketidakpastian dalam arti di mana masih ada kemauan dan kemampuan untuk berprestasi dengan baik. Yang terakhir ada kemampuan mengelola perubahan secara seimbang dan fleksibel. Di sini ada tipe ideal manajer profesional di mana ada ahli, ada pemimpin, ada administrator, ada problem solver, dan peran utama yaitu manajer. Fase tindakan pengembangan organisasi di mana ada fase penilaian yaitu evaluasi pertama, fase pemecahan masalah, selanjutnya ada fase pelaksanaan OD, dan terakhir ada fase evaluasi kedua di mana mereka saling umpan balik. Pendekatan sosioteknis dalam OD. Dalam manajer terdapat ahli strategi, pemimpin, dan administrator, dan problem solver. Dalam ahli strategi terdapat sistem strategi, kemudian evaluasi. Dalam pemimpin terdapat sistem sosialisasi dan kaderisasi. Dan problem solver dari sistem teknik dan inovasi. Administrator dari sistem administrasi dan adaptasi. Kerangka ketergantungan atau kontingensi dalam pengukuran efektivitas organisasi. Kejelasan proses transformasi. Kejelasan output. Kriteria efisiensi ongkos untuk mencapai sasaran jelas. Kriteria output keberhasilan mencapai sasaran tidak lengkap. Kriteria proses internal, iklim organisasi kepuasan karyawan dalam kejelasan output tidak jelas. Kriteria sosial kepuasan kontingensi dalam kejelasan proses transformasi tidak lengkap dan tidak jelas. Mengubah hal-hal tertentu produk teknologi baru. Eksplorasi. Sebagian perusahaan menginginkan pegawai-pegawai yang lebih kreatif dan sering kali mencoba mempekerjakan individu-individu yang kreatif. Namun individu saja hanyalah satu bagian dari keseluruhan cerita dan tiap-tiap orang memiliki potensi untuk menjadi kreatif. Manajer adalah orang yang bertanggung jawab dalam menciptakan lingkungan kerja yang memungkinkan berkembangnya sebuah kreativitas. Karakteristik organisasi yang kreatif berhubungan dengan karakteristik individu kreatif. Kerjasama, koordinasi internal inovasi yang berbuntut pada kesuksesan mengharuskan adanya keahlian dari beberapa departemen sekaligus, dan inovasi yang berbuntut kegagalan seringkali adalah hasil dari gagalnya kerjasama. Mengubah hal-hal tertentu produk teknologi baru, kerjasama atau lanjutan. Perusahaan-perusahaan yang telah sukses dengan inovasinya memiliki ciri-ciri di bawah ini. Yang pertama, orang-orang di pemasaran memiliki pemahaman yang baik akan kebutuhan pelanggan. Dua, para ahli teknis menyadari perkembangan teknologi terkini dan menggunakan teknologi secara efektif. Tiga, para anggota departemen ini penelitian, manufaktur, pemasaran bekerja sama dalam pengembangan barang atau jasa yang baru. Kemudian kewirausahaan. Aspek ketiga dari inovasi produk dan teknologi adalah menciptakan mekanisme untuk memastikan bahwa ide-ide baru bisa diutarakan, diterima, dan diterapkan. Seorang manajer dapat secara langsung memberikan pengaruh apakah kewirausahaan dapat berkembang di organisasinya dengan menunjukkan dukungan aktivitas kewirausahaan. Teknik yang efektif dan sering digunakan. Aktivitas pembentukan tim atau tim building dapat meningkatkan kepaduan dan keberhasilan kelompok dan tim yang ada di organisasi. Misalnya, serangkaian pelaksanaan organization development dapat digunakan bersama anggota-anggota yang terdiri atas anggota-anggota yang berasal dari departemen yang berbeda agar dapat bekerja sama anggota tim untuk meningkatkan keahlian komunikasi mereka, memfasilitasi kemampuan mereka untuk berhadapan satu sama lain, dan membantu mereka menerima tujuan bersama. Aktivitas survei umpan balik. Survei umpan balik dimulai didistribusikannya daftar pertanyaan pada para pegawai mengenai nilai iklim partisipasi kepemimpinan dan kepaduan kelompok dalam organisasi tempat mereka bekerja. Setelah survei selesai, seorang konsultan organization development bertemu dengan kelompok-kelompok pegawai untuk memberikan umpan balik tentang respon yang telah mereka berikan dan juga permasalahan-permasalahan yang berhasil dikenali. Para pegawai nantinya akan terlibat dalam penyelesaian masalah berdasarkan data tadi. Oke, selanjutnya untuk slide 18 akan dilanjutkan oleh saya, Sabtu Suradi. Selanjutnya ini teknik yang efektif dan sering digunakan. Investasi kelompok besar di tahun-tahun kebelakangan ini kebutuhan untuk melakukan perubahan yang fundamental dalam organisasi di dunia yang kompleks dan cepat berubah ini telah mempertinggi pentingnya penerapan teknik OD dalam setting kelompok besar. Terus yang selanjutnya langkah-langkah OD unfreezing yang pertama. Berarti bahwa semua orang dalam suatu perusahaan dapat sadar akan adanya permasalahan dan pentingnya melakukan perubahan saat ini. Menciptakan motivasi bagi orang-orang untuk mengubah sikap dan perilaku mereka. Tahap unfreezing seringkali diasosiasikan dengan diagnosis yang menggunakan para ahli dari luar disebut agen perubahan. Agen perubahan adalah ahli di bidang kode yang melakukan diagnosis sistematis organisasi dan berusaha menemukan permasalahan-permasalahan yang berhubungan dengan pekerjaan. Yang kedua, changing. Terjadi ketika individu bereksperimen dengan perilaku baru dan mempelajari keterampilan baru untuk digunakan di pekerja. Yang ketiga, rephrasing.
terjadi ketika individu memperoleh sikap-sikap atau nilai baru dan ia mendapatkan penghargaan dari organisasi atas perolehannya tersebut. Selanjutnya, penolakan terhadap perubahan. Yang pertama, kepentingan pribadi. Orang-orang biasanya menolak perubahan yang dirasakan bertentangan dengan kepentingan pribadi mereka. Yang kedua, kurangnya pemahaman dan kepercayaan. Para pegawai seringkali tidak mempercayai maksud di balik sebuah perubahan atau tidak memahami maksud yang sebenarnya dari digagasnya sebuah perubahan. Yang ketiga, keharusan untuk melakukan perubahan. Banyak orang merasa tidak rela untuk melakukan perubahan kecuali jika mereka merasakan adanya masalah atau krisis. Namun banyak permasalahan yang hampir tidak ketara sehingga para manajer harus mengumpulkan permasalahan tersebut dan kemudian membuat orang lain menyadari pentingnya melakukan perubahan. Selanjutnya, halangan untuk berubah. Itu ada kegagalan melihat manfaat, ada fokus berlebihan pada biaya, ada ketakutan menghadapi kerugian, ada penghindaran ketidakpastian, selanjutnya kurangnya koordinasi dan kerjasama dan ketidakpastian. Selanjutnya, taktik-taktik pelaksanaan. Yang pertama, komunikasi dan edukasi. Komunikasi dan edukasi digunakan ketika informasi yang pasti mengenai perubahan dibutuhkan oleh pengguna dan pihak lainnya yang mungkin akan menolak pelaksanaan perubahan. Yang kedua, partisipasi. Partisipasi melibatkan pihak pengguna dan pihak yang mungkin akan menolak perubahan dalam merancang suatu perubahan pendekatan. Ini akan memakan banyak waktu, tetapi hasil akan memuaskan karena pengguna akan memahami dan menjadi berkomitmen terhadap perubahan. Yang ketiga, negosiasi. Negosiasi adalah cara yang lebih formal dalam mencapai suatu kerjasama. Negosiasi merupakan tawar-menawar formal untuk memenangkan penerimaan atau persetujuan terhadap perubahan yang dikehendakinya. Selanjutnya ada taktik pelaksanaan. Yang pertama, paksaan. Paksaan berarti bahwa manajer menggunakan kekuasaan formalnya untuk memaksa para pegawai untuk melaksanakan perubahan. Para pihak menolak perubahan dipaksa untuk menerima perubahan tersebut atau mereka akan kehilangan penghargaan bahkan kehilangan pekerjaan. Yang kedua, dukungan manajer puncak. Dukungan nyata dari manajer puncak juga akan membantu mengatasi penolakan terhadap perubahan. Dukungan manajer puncak menandakan pada semua pegawai bahwa perubahan yang diusung ini adalah